Oke, untuk efisiensikan waktu saya mohon izin untuk memulai Prof. Iya, Nggih. iya, silakan. Oke, baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sunardi MHum dari FKIP untuk Universitas Mula Warman Samarinda sebagai ahli kurikulum untuk kegiatan sanctioning kurikulum S2 Pendidikan Bahasa Inggris hari ini. Dan saya hormati Dewan dosen di S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang saya perkenalkan Prof. Sunardi. Nggih. Ini ada Prof. Pratiwi Renaningdia. Ya, beliau khusus di bidang cultural studies, Prof. Oh ya, saya sampaikan Prof. Oh iya, Sunardi sebenarnya guru besar di bidang literatur dalam pendidikan bahasa Inggris ya, kalau nggak salah ya. iya, Iya. iya. Sama Literature dong, based Pak. ELT. Iya. Oh, jadi nyambung ini Bu, Sama, Pak. literature based Sama. IELTS ya. Bu Tiwi nggak dapat itu, Bu Tiwi malah cultural studies malah. Ya, kan karena Tapi sekarang saya lagi home base-nya dipindah ke kajian budaya, S2 kajian budaya. Oh, oh, iya 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 iya. Karena Dijadi pindah ke UPI butuh berarti Pak butuh Tia. apa? Dukungan sumber daya untuk akreditasi dulu. Oh, nyambung. Jadi ya, kemudian ada yang sedang oke ini Bu Dr. Diastuti dari UPM kami Ya, Pak apa kabar Marti Ibu? ya. Udah, yang kemarin ketemu yang beda dengan Bu ya, iya. yang pas di Pernah ketemu yang di Prodi itu ya, Pak Mun? Oh iya, eh, Iya. itu. Iya. Apa kabar Bu? Waktu ada iya, cara mantenan itu Iya, ya, Prof. itu ponakan saya. Ini keluarga. kemudian yang ketiga ini ada Pak Dr. Agus Mustafa, beliau di S1 Sastra Inggris sebenarnya. Saat ini sedang sholat ini masih menunggu ini. Kemudian ada Dr. Wiwit Eva Safitri, saat ini beliau itu di Umbiskan S2 Bahasa Inggris tapi bertugas di S1 sebagai S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi kami S2 ini sebenarnya S2 Bahasa Inggris ini jadi konvergensi gitu loh Pak ya. Jadi dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris sama S1 Sastra Inggris. Sebenarnya S2 Bahasa dan Budaya Inggris itu sudah diajukan dan sudah oke ya. Namun SK-nya turun-turun ini Bu Tiwi ya. Jadi kita masih menunggu yang untuk S2 yang murni dalam tanda petik Pak nanti. Eh, Bapak Ibu sekalian, hari ini sebenarnya sudah seminggu Prof. Nanti saya beri dokumen yang saya bagikan tadi beserta link ke sidia kita. Di Prof. Nanti ini kebetulan sudah menjadi motor penggerak di Unmul, FKI Unmul dan di Terus Unmul putus ya. Pak. Beliau sudah mengawal beberapa kali akreditasi internasional Pak Prof. Nadi ya. Yang terakhir apa Pak? Yang kemarin akreditasi apa di Unmul? Akuin, akreditasi Akuin. Amin ya gitu. Prof. Sunardi ini Prof. Pratiwi ini sebenarnya juga asesor akreditasi internasional ini dari lembaga akreditasi Oh mandiri iya. ini kan. Dari Jadi mana? nanti FIBA atau eh, Akuin? Ah, tepatnya sebenarnya saya di Lamdik, Prof, cuma Oh, saya juga di divisi internasionalnya Lamdik. Kebetulan kan Lamdik sudah dapat international recognition dari wah Inquali. iya, iya, iya. Oke, betul. Sehingga sekarang ini Lamdik sedang mengajukan untuk direkognisi dari Kemdikti sebagai LAI. Saya sungkan ini hadapi asesor semua ini. Pak, Bu. jadi semangatnya Oke Bu ya. untuk Kami begitu kebetulan kemarin semangatnya sebenarnya putus-putus suara Pak Munir. suaranya putus sih. Kurang jelas Pak, Kurang putus-putus di jelas. saya. Bentar saya matikan beberapa aplikasi saya ini namanya ini ya. Oke. Sebentar, ini laptopnya minta beli lagi yang baru ini namanya. Bagaimana? Sekarang bisa mendengar suara saya? Jelas, Bro Nanti. Halo, mendengar suara saya, Pak? Ya, suara Pak putus-putus, Pak. Putus-putus Suara Pak Oh, ya. walah. putus-putus. Iya. Oke. Jadi, halo, saya mau ganti anu aja ya, ganti eh tapi yang kan tokoh utama hari ini kan Pak Nardi bukan Mungkin saya perlu ini. ganti koneksi kah? Atau pindah ke kotaan mana begitu? Bentar. Langsung saja Prof. Nanti bisa disampaikan Prof. Nanti Ya, hasil akhirnya nanti langsung diskusi dengan Bapak Ibu dosen. Monggo waktu yang saya berikan ke Prof. Sunardi.
Udah kelihatan ya, Bapak Ibu? Ya, Prof. Iya. Mohon. Baik, terima kasih Pak Munir atas kesempatannya. Jadi sebenarnya ini bukan telaku, tapi diskusi ya Bapak Ibu ya, kita lebih banyak sharing best practice saja ya, pengalaman kita uh, di dalam hal kurikulum. Nah, kebetulan saya diminta untuk melihat-lihat kurikulum prodi S2 Bahasa Inggris. Baru saya tahu rupanya S2 Bahasa Inggris itu pecahan dari prodi sebelumnya ya. Iya, Pak Munir? Ya, Iya, izin mungkin Pak Munir. iya. Monggo Jadi, Bu, disampaikan historinya gitu. oke, jadi Secara sedikit. tepatnya memang seperti itu dulu nama mana ada Oh, konsentrasi iya, bahasa iya. Inggris, bahasa Mm, Indonesia dan bahasa asing iya, begitu. Tapi kemudian bahasa Indonesia ada iya. duluan, lalu kami sejak tahun 20. 2020 betul. Berarti sudah berapa kali menamatkan, Bu? Bukit Betul. mungkin ini angkatan ke ini ya, angkatan ke sebentar kita diakreditasi tahun 2002. 2024. 2002, iya, berarti angkatan pertama di angkatan 2024. 2024. Oh, iya, 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 iya. Bukan angkatan, artinya lulusan pertama kali itu pas di tahun 2024, berarti mereka angkatan 2022. Oh, iya, 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 iya. Baik. Eh, Terima kasih Pak Munir dan Bapak Ibu, rekan-rekan dosen yang ada di Prodi S2 Bahasa Inggris UNESA. Ah, saya ingin disclaimer dulu nih, jadi saya lebih banyak nanti interaktif ya, atau mungkin berbagi perspektif ya. Ah, dan mungkin di paparan saya mungkin singkat-singkat aja, tapi nanti kalau diperlukan catatan tertulis sebagai bukti bahwa ada diskusi terkait kurikulum, saya bisa nanti kirimkan ke Pak Munir. Jadi saya akan lebih banyak berinteraksi mungkin mengklarifikasi saja poin-poin yang ini. Nah, kebetulan Bapak Ibu ya saya diminta kemarin Pak Munir di asosiasi ya untuk membantu dan ditunjuk selaku tim ya, tim penelaah ya, Permen Ristek Dikti. Eh, Awalnya 53, sekarang jadi 39, kemudian jadi lagi nomor 10. Jadi perubahan regulasi itu begitu cepat ya, tidak secepat dengan review kurikulum kita gitu ya. Ini yang kadang-kadang karena persoalan administratif ya, kita juga ikut ke bawah. Jadi sebelum saya uh, masuk ke materi inti, mungkin kita mau samakan uh, apa itu frekuensi dulu ya, bahwa yang kita pakai di dalam mendiskusikan kurikulum nanti atau mereview ada beberapa. Yang pertama tentu saja dari perspektif teori, kemudian regulasi, dan juga benchmarking ya. Uh, saya pikir kita semua sudah sepakat bahwa kalau berbicara kurikulum berarti rujukan teori kita itu banyak ke SPEDI atau BIX ya. Jadi saya menggunakan teorinya BIX ya, yang kita kenal luas dengan constructive alignment ya, yang menuntut bahwa kurikulum itu harus disusun secara sistematis dan memiliki kesesuaian ya antara capaian pembelajaran, proses pembelajaran dan juga asesmen ya, sebagai satu kesatuan yang koheren dan tidak terpisahkan. Nah, ini juga yang akan menjadi rujukan kita di dalam berdiskusi secara sistematis, dan mungkin saya tidak langsung ke CPL karena Pak Munir kemarin minta agar dilihat kesejajaran ya, mulai dari mungkin dari visi keilmuan ke CPL, ke profil ya, profil lulusan, ke CPMK ya, dan seterusnya. Til, kalau basisnya adalah outcome based education, berarti kita mengenal tokoh yang cukup terkenal yang banyak dirujuk oleh para ahli di dalam rangka merancang kurikulum yang disebut dengan OB. Bahwa dalam OB kita lebih fokus pada lulusan itu mampu apa ya. Ya. Jadi kita menetapkan secara backward design ya, dengan menetapkan kemampuan apa yang akan diperoleh lulusan kita. Baru kita berbicara tentang apa yang akan dipelajari dan bagaimana mempelajarinya. Itu yang karya yang paling terkenal dengan istilah backward designs. Nah, di samping
kajian teoritis regulasi yang ada ya. Yang pertama yang harus kita rujuk adalah register atau KKNI level 8 sesuai dengan Perpres nomor 8 ini kan 2012. 5. Di asosiasi masih merujuk pada Permendikti-Saintek 39 2025. Sekarang sudah ada Permendikti-Saintek nomor 10 2006. Tapi pada prinsipnya saya lihat pasal khusus terkait dengan kompetensi lulusan masih tidak berubah ya, tidak ada perubahan mulai dari pasal 6 sampai pasal 9. Jadi ini yang akan menjadi landasan kita untuk berdiskusi ya, mengenai kurikulum yang ada yang dikirimkan kepada kami ya. Jadi ada landasan teorinya, kemudian kita coba benchmarking secara regulatif dan kemudian coba kita lihat kira-kira gap apa yang muncul ya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi untuk penyesuaian kalau memang harus ada yang disesuaikan. 100. Iya. 100 ya cabutin aja sih. Kok slide saya tidak bergerak ya? Udah berpindah ya Bapak Ibu? Ini di Slide-nya? slide kerangka analisis terpadu kurikulum. Oh ya, oke. Coba saya ada dulu. Saya slide show ya. Ya, jadi secara rinci ya di dalam Permen itu yang kita rujuk adalah pasal 6 ya, di mana di dalam pasal 6 itu dirumuskan bahwa di dalam CPL itu harus ada 3 kompetensi yang secara integratif ya, jadi tidak dipisah-pisah lagi sebagai sebuah kompetensi yang terpisah seperti sebelum-sebelumnya di uh, Permen tahun 2020 kalau tidak salah, di mana sikap dipisah sendiri, ada keterampilan umum khusus ya dan juga pengetahuan. Nah, di pasal 6 itu ternyata disebutkan bahwa semestinya tidak perlu ada pemisahan tapi harus terintegrasi aja dalam redaksional CPL. Kemudian pasal 7 ya disebutkan bahwa di dalam setiap CPL itu atau di dalam CPL itu paling tidak sebenarnya harus mencakup 4 kompetensi ya yang akan kita lihat nanti dan kesejajarannya nanti dengan KKNI. Saya kira ya pasal 6 dan 7 ini yang paling urgent kita pakai dan juga pasal 9 ya. Karena dia mengacu kepada KKNI. Nah, jadi kami Bapak Ibu melihat kemarin punya ini ya, UNESA itu dari sisi visi, profil, CPL, baru coba kita benchmarking dan coba melihat kesejajaran ya, visi lahir kemudian bagaimana visi diturunkan jadi profil dan seterusnya. Dan dokumennya cukup tebal ya Bapak Ibu, 180 ya kalau saya, karena saya lihat memang ada deskripsi setiap mata kuliah ya. Dan RPS mata kuliah yang tersedia di dokumen sudah ada 26. Iya. Iya. Mohon izin Bapak Ibu dan Prof. Retno ya, karena saya semuanya ada dari Landik ya, tentu saja saya harus mengutipnya Landik juga ya. Mau dikoreksi kalau ada salah dalam mengutip nomor peraturannya ya. Kalau saya tidak salah tadi malam sempat nonton juga Prof. Joko Nurkanto ya menyebut 25 atau nomor 5 tahun 2025 ya. Nah, saya melihat visi prodi bahasa Inggris ini mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris yang berbasis teknologi dan kewirausahaan. Dalam panduan Lamdik ya, apa sih sesungguhnya visi keilmuan? Jadi visi keilmuan itu beda dengan visi kelembagaan ya. Jadi saya pikir sudah tepat ya dengan menggunakan frasiologi mengembangkan ya. Bukan lagi menjadi program studi ya, karena menjadi itu lebih cocok ke visi lembaga seperti UPPS maupun perguruan tinggi, karena prodi ini lebih difokuskan pada upaya bagaimana mengembangkan scientific niche-nya ya dengan kekhususan yang dimiliki di dalam rangka mengembangkan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, dari sisi redaksional ya saya lihat di sini dimensi riset ya kalau dibandingkan dengan struktur kurikulum, porsi terbesarnya itu pada riset ya, di mana riset itu ada 21 SKS ya, terbesar dalam kurikulum ya. Nah, tetapi menurut saya ini mungkin bisa jadi bahan diskusi atau di ini
divisi ini belum terwakili ya, belum terwakili. Justru yang terwakili itu adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ya, sebagai basis yang dianggap menjadi kekhasan dari Progres ini. Tapi kalau kita bandingkan nanti ya di slide berikutnya itu dari sisi porsi SKS-nya hanya 6 SKS ya. Nah, sementara ini dijadikan sebagai visi yang akan dirujuk di dalam merumuskan profil dan seterusnya. Nah, nah saya coba cari referensi apa sih visi yang memenuhi standar unggul ya. Ternyata di dalam panduan Lamdik disebutkan bahwa sebuah visi itu dirumuskan secara tepat dan jelas ya. Nah, ini juga perlu indikatornya apa? Nah, dari ruas jika rumusan itu tidak ambigu ya. Tentu saja saya pikir rumusan ini sangat jelas dari sisi redaksional ya karena tidak ambigu. Selain tidak ambigu, dia harus spesifik pada bidang ilmu dan mudah dipahami. Ya, saya kira sepakat ya. Ah, Kemudian, selain jelas, dia harus punya kekhasan dan keunggulan ya. Nah, saya ingin tanya, mungkin apakah kewirausahaan ini memang menjadi rohnya atau DNA-nya S2 Bahasa Inggris? Apakah secara benchmarking tidak ada prodi sejenis yang memang juga orientasinya kewirausahaan sehingga bisa memenuhi kekhasan dan keunggulan prodi. Kalau di kami, prodinya itu basisnya pada PIP Unmul yaitu Tropical Rainforest ya. Jadi itu yang menjadi the scientific niche-nya kami sehingga bisa kita melihat distingsinya apa diferensiasinya dengan prodi lain. Nah, ini mungkin perlu diskusi nanti sehingga bisa mencerminkan bahwa indikator ini untuk visi keilmuannya unggul ya menurut Perlandip ini. Kemudian berorientasi ke depan ya. Apa sih orientasi ke depan ya? Tantangan ke depan tentu akan semakin kompleks sehingga banyak sekali rujukan sekarang kita melihat ada tren untuk mengintegrasikan apa uh, kurikulum yang bersifat futuristik ya, mampu paling tidak mengantisipasi perkembangan bukan hanya 5 tahun tapi bahkan 10 sampai 20 tahun kemudian ya foresight analisisnya. Nah, saya lihat ada basis teknologi ya. Cuma kalau menurut saya kalau diizinkan berpendapat, mungkin basis teknologi ini sudah ciri pengetahuan masa depan cuma masih terlalu generik menurut saya ya, karena teknologi apa gitu ya. Teknologi adaptif atau apa yang terintegrasi AI segala macam mungkin perlu di ini ya dilihat lagi. Kemudian berikutnya ya tentu saja harus relevan ya, dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat. Ya, ya tentu saya kira untuk menjawab tantangan ilmu, teknologi, industri dan sekarang yang terbaru Bapak Ibu saya kira sama kita di berbagai perguruan tinggi khususnya PTN, BLU, UNESA sudah PTBH ya Bapak Ibu? Iya, Oh ya. benar. Tentu PTNBH. akan lebih bebas ya kalau PTNBH. Kalau kami kan masih PTN BLU tentu saja mungkin SDGs pilihannya berbeda ya kalau PTN BLU dengan PTN BH. Kalau di kami ada dua SDGs pilihan yang mengisi IKU 7 yaitu 3 dan 13 ya. Sementara yang wajib 1, 4, 17 ya. Ya ada 5 SDGs ya. Nah, mungkin juga kita bisa jadikan ukuran bagaimana kontribusi kurikulum terhadap SDGs ini. Mungkin ini yang dimaksud nanti kurikulum yang berorientasi masa depan. Nah, yang terakhir ya indikatornya bahwa visi keilmuan harus selaras dengan visi UPPS dan PT. Nah, pertanyaannya Pak Munir, dilihat dari keselarasan visi UPPS dan PT itu di perguruan tinggi memang ada rasa kewirausahaan ya? Benar, ada. Dari Oh iya. PT Fakultas sampai anu ya. Saya kira UPPS. Pak Munir pasti tahu, asesor kok. Pasti sudah membaca panduan ini ya. Jadi saya belajar dari situ ya. Jadi saya pikir itu saja dari sisi ini. Cuma itu Pak Munir, dimensi risetnya kan besar sekali tuh ya. Dilihat kan ada 3 profil ya yang ditetapkan yaitu pendidik. Kemudian kalau pendidik kalau saya tidak salah agak berimbang ya dengan riset. Ada 19 SKS, kemudian risetnya 21 ya.
total ya sampai ke tesis ya. Monggo Ya, dikoreksi kalau saya salah dan benar. kewirausahaannya malah cuma nama Ya, SKS Pak. benar. Ya kan? Ya. Padahal visinya adalah Hmm. kewirausahaan gitu. Jadi agak sedikit kering di situ ya. Proporsinya seperti kurang seimbang. Saya ingat dulu waktu kita diskusi di Unmul, ya, Pak Munir mengkritik saya ketika Pak Munir menanyakan apa sih wujud ya Ya, tropical rainforest itu di ya, dalam kurikulum. Nah, saya menyebutkan ada mata kuliah pilihan. Ah, Pak masuk mata kuliah inti karena fisik keilmuannya mengarah ke ya. tropical rainforest itu. Nah, ini kurang lebih sama ini. Mohon maaf ini bukan balas dendam nih, Pak Munir gitu ya. Ya, ya. Ya, tapi itu pandangan yang bisa saya ini dari sisi visi. Monggo jika mau dikoreksi, Pak. Boleh Pak, lanjut Pak, Oh, Pak. lanjut, Ini lanjut. Oke. catat kita Pak. Ya. Gini ya, ini lebih jelasnya di sini saya lihat nih. Pendidik ya. Nah, cuma saya mencari-cari, Pak, dasar menetapkan profil ini. Biasanya kan dalam menetapkan profil kan dilihat dari hasil tracer study. Iya, Ya. benar. Bagaimana profesi alumni kita itu selama ini tersebar ya di berbagai medan pekerjaan. Jadi saya mencari-cari datanya berapa persen sih yang alumni S2 Bahasa Inggris itu yang berprofesi sebagai pendidik. Ya. Hmm. Kemudian Iya. peneliti. Apa benar alumni kita itu ada yang jadi peneliti? Ini juga yang sering jadi bahan diskusi di Lamdi dan saya ingat Prof. Joko Nurkanto menjawab waktu itu, kalau misalnya itu profesinya variati ya pilih aja 25% ya. Nah, itu sudah bisa dianggap sebagai bagian dari profil lulusan dan seterusnya. Nah, edutagepreneurship juga tidak kelihatan. Sebenarnya ada data itu akan mendukung bahwa penetapan profil itu tidak apa ya istilahnya itu muncul gitu aja, tapi memang harus didasari atas uh, apa itu penelusuran ya daripada lulusan kita. Kemudian uh, di misi 3 ada juga saya lihat pengabdian pada masyarakat itu sepertinya tidak tidak apa ya memiliki profil turunan tersendiri ya. Perlu mungkin ditegaskan nanti apakah dia eksplisit aja di dalam profil pendidik atau peneliti dan seterusnya. Yang saya baca gitu ya agak-agak agak timbang memang mungkin semua kalau saya tidak salah ya Pak Udir ya. Oh, enggak, ada Ada inti ya? kewajiban, Oh ya, saya ada inti. ada Nah, inti. intinya cuma dua, Oh, ya. dua ya, siap. Cuma Oke, SKS maksud kalau saya. gitu. Iya, 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 iya. Ya, ya. Oh ya, lanjut. Oh ya, saya kira ini saya hanya untuk bahan pengingat saja bahwa kita berada di level ini ya. Dan ini saya kira sudah paten ya dari kakak ini saya langsung ambilkan bahwa ini harus tergambar paling tidak di dalam CPL Prodi ya. Ada tiga ini. Ya, bagaimana CPL kita itu memberikan landasan pondasi dasar terhadap keilmuan, ya, keterampilan khusus dan keterampilan. Dan yang kedua, sini memecahkan masalah sains, pendekatan inter atau multidisipliner. Dan saya kira ini penting karena tantangan akan semakin kompleks sehingga diperlukan nanti kerjasama antar bidang ya. Saya pikir tidak cukup lagi hanya untuk ini makanya di sini menjadi pokok dari KKN ini. Kemudian kemampuan mengolah riset. Saya kira ini sudah tergambar ya di dalam CPL-nya ini. Nah, sekarang saya masuk aja ke regulasi pasal 7, Pak. Ya, seperti biasa kita bahas bahwa dalam pasal 7 diinginkan ada empat domain kompetensi ya, yang harus ada. Yang pertama penguasaan iptek, yang tadi juga sama dengan KKN ini, di mana lulusan kita diharapkan memiliki kedalaman dan keluasan dalam penguasaan iptek, relevansi bidang keilmuan dan profesi ya. Kalau bidang keilmuan kita kan berarti bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris dan profesi ya. Profesi di sini berarti kan mengarah ke profil ya tadi ya. Ada profesi pendidik ya. Cuma nanti kita akan cek lagi profesi pendidiknya itu tergambar di dalam CPL yang sudah ada. Nah, tentu saja kita juga coba sandingkan dengan IKF ya, level 7 ya. Kalau di IKF kan pakai istilah apa European Qualification Framework itu level 7 sementara kita level 8 ya. Jadi setarakan ya. Tentu saja saya kira setara ya, Advanced Knowledge dan Skills A dan acuan kakak ini 8. Nah, kecakapan umum sebagai dasar penguasaan itu ada bidang kerja yang relevan ya. Tentu ini tadi di KKN ini juga sudah muncul ya kemampuan lulusan nanti di dalam bekerja sama dalam tim, dalam multidisiplin dan seterusnya. Dan yang
ketiga, pengetahuan keterampilan untuk dunia kerja ya. Ini relevansi dengan kebutuhan dunia kerja, Dudi. Ya. Jadi lulusan kita diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan dan menghasilkan karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis sebagai. Nah, dan pernyataan di dalam pasal ini bahwa keempat kompetensi itu harus tergambar di dalam redaksi CPL ya. Dan progresinya mungkin harus bertingkat ya, mulai dari pengusahaan teori konsep, unjuk kerja ya, dan seterusnya, dan mampu beradaptasi uh, dengan perubahan ya, melalui kemampuan berpikir mandiri, kritis, belajar sepanjang hayat. Memetakan aja nih Pak Munir ya, bahwa secara keseluruhan ya sebenarnya uh, CPL yang ada di UNESA ini sudah menggambarkan 4 kompetensi yang disebutkan di pasal 7 ya, pasal 7. Saya pikir ini sudah ada pemetaannya. Ah, tapi memang saya lihat CPL UNESA, S2 UNESA ini sangat fokus pada riset ya. Proporsinya besar sekali ke riset di redaksionalnya, tapi agak kurang di proporsi yang lain ya, ya untuk mendukung profil lulusannya. Nah, ini saya coba secara redaksional. Ah, Jadi di CPL 1A, saya enggak, ini adakah maksud simbol-simbol ini, Pak? A, B, C itu Yang mana? apa anunya itu, Pak? Oh, itu di-generate oleh sistem, Pak. Anu ya ini di Cydia kita itu. Jadi Ya, sebenarnya nggak ada harusnya ya urut itu aja 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih AA. ada semacam konsep lama yang dipakai kayak pengetahuan ini dinamai Oh iya, A iya. gitu lah, kayak gitu. Agak sulit sekali apa itu menghafalnya karena Iya, kode-kode itu. benar. Benar. Mohon maaf ini. Iya, Kan kita masukkan ke sistem yang iya, nanti yang menghasil. iya, Jadi buku yang saya kirim ke jenengan itu adalah iya. generate dari sistem, Mbak. Iya, oh iya, iya. Ya. Oke, oke. Makanya saya coba urut-urutkan secara progresif Pak Oke. Munir ya, dan hasilnya seperti ini. Terima Jadi kasih. Sip jadi ini. ya di 1A ya udah, karena itu paling inti saya lihat, lulusan mampu menunjukkan nilai agama, kebangsaan, etika. Nah, apakah ini memang tersendiri atau disendirikan ya di dalam apakah kita nanti ke depan lebih bagus terintegrasi aja semua ke dalam CPL yang lain gitu, semua gitu. Jadi tidak kelihatan seperti ranah sendiri ya, sikap gitu ya. Tapi ya di situ ada saya lihat bunyi etika akademik dalam melaksanakan tugas profesional. Nah, kalau tugas profesional berarti kan profesi pendidik, Ya. peneliti dan kewirausahaan gitu ya. Mungkin lebih spesifik aja langsung pada keilmuannya ya, misalnya pengembangan pengetahuan di bidang apa dan seterusnya. Ya, sehingga tidak terkesan ada ranah sendiri, ranah sikap sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, 1B ya saya ikuti, mampu berpikir logis, sistematis, kritis, kreatif, berketetang, dan saya caplok aja dari situ. Kemudian lulusan mampu menguasai teori ya, ya. Nah, ini 1F jauh sekali ke bawah ya. Ya, Bunyi ya. ya jauh sekali ke bawah ya. Nah, jadi progresinya kayaknya ini apa ya, mungkin perlu di reorder kembali. Tapi semuanya oke udah masuk, tetapi mungkin pengurutannya kali ya supaya Ya. kelihatan progresi kompetensinya. Sebagaimana kita sepakati di asosiasi kemarin itu Pak, kan kita berangkat dari pondasi keilmuan ya. Konsep teoritis baru masuk ke ranah yang lain. Jadi nah kira-kira ini usulan saja. Kalau misalnya nanti akan ada review lagi dalam waktu dekat mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Jadi dan semua saya kira sudah ada, semuanya ada. Cuma pengurutannya aja yang saya coba reorder kembali, mengikuti KKN ini dan pasal 7 tadi. Iya. Bentar, kok loncat ini. Iya. Nah, berikutnya saya sih sebenarnya tidak masuk ke terlalu jauh ya ke ini. Saya hanya ingin mengecek saja uh, hubungan CPL ke mata kuliah dan asesmennya. Jadi dari 46 SKS wajib SKS-nya 24 ya.
Cuma mungkin perlu pemetaan CPL resmi ya di dalam tabel struktur ya maupun di RPS-nya nanti. Ya. Kemudian 5 dari 6 mata kuliah riset bahkan kosong total di RPS-nya Pak. Di RPS ini ya, Ya. sendiri hanya ada header satu sikap. Malah di RPS itu ada memunculkan sendiri ranah sikap Oh, gitu ya, ya ya. di RPS. Iya, salah satu itu. Artinya kan Ya. bertentangan dengan yang tadi ya. Yang tadi kita sudah mengintegrasi tapi di RPS-nya tidak ngikuti gitu. Nah, itu ada satu saya lihat mata kuliah yang seperti itu ya. Kemudian 23 dari 26 RPS ya bobotnya itu mungkin 3 RPS perlu pengecekan kembali ya, karena ada 1 kosong 2 tidak genap 100 Pak hitungannya gitu ya. Oh. Iya, ya, ada beberapa itu yang saya cek ya. Nah, ini yang paling ini Pak, saya perlu tanya ini di kebijakan SKS 2025 Prodi sendiri ini berbeda ini. SKS wajib diklaim di kebijakan 2050 SKS. Tapi di aktual tabelnya itu di struktur apa saya itu ada 46. Hmm. Jadi selisih 4 SKS Pak bersumber dari mata kuliah itu yang Research Instrument Development dan Seminar Hasil Penelitian. Iya. Jadi Ya, ada ya, gini Pak. Jadi itu kan tahun 24 itu aslinya 54 ini ya ya. total yang wajib tempuh. Oh, misalnya total lulus ya. Tapi ada kemudian ada kebijakan harus ditambah ini dinaikkan menjadi 56. Nah, Oh itu ya, 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 ya. ya jadi di sistem kami tidak boleh mengganti aja itu dibuatkan mata kuliah baru Ya, yang seminar hasil 3 SKS pengerti ya. bingung itu sistemnya gitu. Itu. Ya nanti kan dicek lagi Pak. Betul. Ya. Saya kira sama aja Pak. Kami juga kemarin S2 Bahasa Inggris itu kami naikkan dari 44 itu naik ke 56 tanpa menambah Oh, mata gitu. kuliah. Nah, cara kami, silakan nambah saja karena nanti tidak cukup konversi ECTS-nya. Kalau Eropa kan tidak mau kalau kurang dari ECTS Ya, kan. Kalau di S2 kan sekitar oke. 90 sampai 120. Nah, kami naikkanlah menjadi 56 ya. Tapi masih sejalan dengan Permen 3 berapa 53 waktu itu masih ya 53 tahun 2023. Tanpa menambah jumlah mata kuliah, tetapi kami menambah SKS pada tesis, Pak. Iya, iya. Tesis itu karena ya itu diajari sama Pak Samsul Arifin juga. Jadi supaya tidak membebani dosen ya udah SKS-nya karena selama ini kan tesis mulai dari proposal kan tidak pernah diberi bobot Iya, gitu ya. iya. Diberi bobot malah mengerjakan proposal, ya membaca artikel. Nah, itu yang kami beri nilai, Pak, semua. Jadi agak sulit ya menyesuaikan ke sesuatu yang Betul. sifatnya apa ya keluar dari kebiasaan gitu Iya, ya. Ya, tapi alhamdulillah harus secara khusus dilakukan kemarin penyesuaian di sistem inputan kami. Jadi prinsipnya di inputan sebenarnya dan bisa berarti kan tapi sumbernya sama tuh, Pak. iya Ini kami juga Pak eh, Samsul kan juga iya ke UNESA, terus akhirnya idenya kan gitu. iya Mata kuliah tesis itu paket itu akhirnya kan iya total 20 SKS, Pak. iya Mulai proposal, terus instrumen, kemudian ini publikasi, seminar hasil, kemudian iya. baru ujian itu total 20 itu ya gara-gara itu dan UNESA tidak mau menurunkan aturan terbaru. Kembali ke 36 minimal ya minimal Iya. 36. Nah, UNESA tidak mau Pak karena tadi sebagian besar kan sudah Bener, iya. berbasis apa kayak gitu Iya. ya. Diturunkan pasti tidak cukup, Pak. Ya iya Tidak itu. cukup Hmm, konteks gitu. jumlah SKS ini. Saya kira ini aja Pak yang bisa saya ini kan karena saya pikir udah bagus di punya Unesa ini. Tinggal itu aja tadi reordering daripada CPL itu apakah tetap dipertahankan, nah, monggo atau mungkin nanti disesuaikan sesuai dengan urutan-urutan progresinya. Iya, iya. Saya kira demikian Pak Munir. Nanti kalau Oke. misalnya butuh apa catatan tertulisnya nanti saya kirimkan biar ada bukti ya. Oke. Mungkin ya. Oke. Oke. Monggo Oke. silakan kita berdiskusi. Oke, mau ini kan lagi Pak apa yang tadi terakhir rekomendasi itu Pak, ya, Pak. Ditampilkan lagi Oh iya Pak. iya iya Tatar. Mana nih? Slide nomor 14 ya. Iya iya. Saya coba ya. Udah kelihatan nggak Pak? Oke, Oh, masih proses. oh enggak mau ya. Kayaknya dia marah dia dikeluarin tadi.
Sudah ya? Iya, anu ke ini ke apa? Ke ini ke bawah ke slide terakhir, Pak. Hmm. Ntar Pak, ini apa yang terjadi nih? Kenapa kok muncul banyak? Yesus. Stop, apa ya? Gak mau ya? Sudah ya Pak? Proses. Belum. Agak gangguan kayaknya di sini internetnya. Bentar ya, intinya itu rekomendasinya sebenarnya sudah ada di dalam anu tadi. Di Oke, slide terakhir ya, terakhir. rekomendasi. Ya, saya Oke, bacakan aja ya kalau oke. saya ini. Intinya sama yang mengulangi yang di depan aja tadi. Sinkronkan SKS instrumen penelitian dan seminar ya hasil Oh, ketiga iya, iya, SKS. iya. Ya, struktur RPS-nya itu Pak. Mm-mm. Ya, kemudian petakan CPL eksplisit untuk 22 SKS, cluster riset tesis. Ya, ILT riset proposal sampai dengan tesis gitu ya. Oh, Kemudian iya. ya eh, dari 3 itu tadi saya ulangi dari 3 profil lulusan ya, pendidik, riset dan kewirausahaan, porsi turunan profil kewirausahaan kurang terwakili dalam CPL maupun dalam struktur kurikulum. Porsi Profilnya. anu ya. Nah, profil lagi Pak itu Ah. agak terbalik aja atau tidak perlu mungkin dikasih bagian tersendiri khusus profil dan dilengkapi dengan deskripsi profilnya, Pak. Oh, Di iya, iya, kurikulum iya. saya lihat dulu muncul CPL-nya baru muncul profilnya. Iya, iya, iya. Iya, itu aja sih yang perlu. Biasanya kan kalau ada profil punya pendidik ada deskripsinya gitu ya. Iya, 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 iya. Oke. Pendidik mau jadi apa gitu dan seterusnya. Saya kira itu aja Pak Munir dan Oke. Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang. Dan monggo kalau mau kita diskusi-diskusi, Oke. silakan. Oke. Mas Dono, terima kasih, Oh, nggak Pak. bisa share lagi nih Pak. Padahal saya harusnya bisa ini. Oh, oke. Mungkin bisa dikirim aja, Pak. Ya nanti catatan tertulisnya ya saya kirimkan biar ada Oke. bukti bahwa ada diskusi terkait. Oke. Saya Oke. kira udah oke nih Pak. Oke. Mas Dono sangat. Ini saya kira, Prof nanti jangan ini ya, jangan sungkan ini. Oke, Saya dengan sungkan sama Prof. ini loh. Saya di asosiasi Bu Tiwi ini berarti ketua untuk sekarang penetapan JPL asosiasi ya gitu ya. Salah satu hal yang ini kan yang kemarin diusulkan itu kan yang tren sekarang ini ya Pak ya, yang sikap itu sudah menjadi Iya, satu satu. dengan DEM ini. Di UNESA sementara 1, 2, 3, 4 itu adalah Mm-mm. sikap semua, sikap dan Oh, pengetahuan ya, keterampilan Sikap dan umum kalau KU, bahasa. Pak. Ya, sikap dan KU. Iya, iya. Masih ranah Ya, sendiri ya? Masih iya ranah ranah sendiri berarti. sendiri. Padahal update terbaru Permen Iya. berapa 3 ya tahun sekarang ini? 39, Permen 10. Permen 39. Kan kita Itu yang masih lama. review 39. Yang baru ini Pak, Nomor Permen 10, nomor 10 10. tidak berubah, tidak Oh, berubah. tidak Iya, berubah. berubah oke. sama. Itu sikap sudah integrated gitu ya. Iya, harus Bu. Jadi tidak boleh lagi menjadi ranah tersendiri. Betul, karena kan akhirnya memang jadi susah untuk melakukan asesmennya ya. Asesmennya Bu, makanya TPL-nya gimana kalau cuma sikap aja? agak sulit menilainya. Jadi mengukurnya nanti di apa di capaian mata kuliah atau CPMK Oh, betul. itu agak sulit mengukurnya. Makanya kami di S2 Bahasa Inggris semua apa unsur sikap itu terefleksi semua di dalam redaksi CPL. Iya. Iya, Itu tidak. memang repotnya di kami, Prof. Sunardi. Jadi meskipun sebenarnya ini terutama saya karena saya di tim kurikulum sastra Inggris kan, ya, Iya. itu pengennya sikap itu sudah masuk ke sana. Mm-mm. Namun ketika kami harus memasukkan ke sistem, nah sistem UNES Asia
Kadu itu sudah mengunci CPL 1, Iya, 2, 3, 4 yang iya, isinya sikap dan KUL. iya, Otomatis kan kami harus mengikuti iya, iya, ceritanya. benar-benar. Jadi ya sudahlah, manut dulu sementara. Oh, dilanjut diskusinya Ibu ini apa tentang aspek-aspek yang Ya, disampaikan tadi. Silakan teman-teman Ibu Bapak semua untuk berdiskusi. Ya. ya, sharing-sharing informasi ya. Jadi ini sebagai informasi saja yang S2 Pendidikan Bahasa Inggris Unmul itu Ya, kemarin itu mentok di berapa ya 35 berapa kayak gitu ya. iya. Jadi nggak di Lamdi akhirnya dapat baik sekali gitu ya. Sepele gitu Kuantitatifnya tapi memang nggak terangkat ya. iya kuantitatif masalahnya di jumlah Iya, mahasiswa Pak, ya. Ya. iya, Sama karya. Tapi Prof Nadi malah mendorong ke internasional yang akuin Prof Nadi ya. iya. Karena kalau diakuin kan dia lebih tidak terlalu fokus ke kuantitatif, lebih pada konteksnya apa, you lakukan apa, evaluasinya seperti apa, uh, apa temuannya diapain, terus rencana pengembangan seperti apa. Dia lebih cenderung pada kualitatif ya. Nah, berdasarkan pengalaman itu langsung Iya, unconditional lah. Ini kan Prof Nadi sangat berpengalaman untuk ini. Monggo iya, teman-teman bisa ditanyakan. Tadi kan banyak aspek ya, termasuk dasar perumusan profil itu kurang secara eksplisit itu membunyikan angka-angkanya ya Pak ya, angka bahwa lulusannya pendidik segini, kemudian peneliti iya. segini, edutech Oh ya, penerbangan ada yang saya lupa Pak. Yang tadi segini. itu di redaksi CPL-nya itu kan ini kalau saya lihat itu banyak ke arah riset ya. Iya, Nah, tapi kan melaksanakan tugas profesional itu kan yang kita maksud kalau dia pendidik berarti pendidik profesional. iya. Tapi unsur pedagogis, pengetahuan pedagogis nggak Oke, muncul di CPL unsur itu Pak. pengetahuan pedagogi. Iya, lebih banyak di riset Hmm, saya lihat nih. oke. Padahal kan di situ katakan etika di CPL-nya Bapak yang 1A ya, bahwa lulusan mampu menunjukkan nilai agama, kebangsaan, etika, akademik dalam melaksanakan tugas profesional. Hmm, Tugas profesional yang kita maksud di sini kan kalau merujuk ke atasnya profil berarti kan profesi pendidik. iya. Nah, itu tidak tergambar didaktifnya itu, Pak. Hmm, Kompetensi pedagogiknya itu. Apakah memang tidak mengarah ke situ atau UNESA memang memilih apa ya university based research gitu, ya, bukan teaching university. oke. Iya. Iya, iya, iya. Nah, itu saya cari-cari dari CPL 1A sampai Iya, 1K kalau saya tidak salah itu munculkan selain pengetahuan konsep teori juga ada untuk kompetensi profesional sebagai pendidik gitu ya. iya, iya, benar, benar. Gimana guru merancang kurikulum, merancang pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran gitu ya. Kalau Iya, saya lihat ini fokusnya memang kalau kalau saya sejajarkan dengan SKS risetnya ya saya pikir wah memang orientasinya riset karena iya, iya. porsi risetnya memang besar ya 21 SKS semuanya. 20 atau 21 tadi. Ya, gitu Pak. Padahal maksudnya tidak seperti itu, Pak. Iya, Iya, gitu. iya. Oke, monggo ini monggo teman-teman ditanyakan hasilnya tadi. Mungkin Pak Prof. Jika mungkin yang tadi PPT-nya itu bisa dikirim langsung itu mungkin Oh ya, nanti tak kirimkan ya. ya sekarang Oke. dikirim mungkin malah lebih enak supaya teman-teman bisa langsung lihat Oke. oh ini Ya, tadi. saya kirimkan ke Walaupun Pak Munir izin, Pak Munir. monggo monggo Prof. Ini perkenalkan ini Prof Slamet Setiawan Pak. Beliau Selamat datang, Prof. sedang di mana? Maturun, iya Prof, maturun. Siap, siap, siap. Izin kalau saya setuju dengan Prof tentang proporsi tadi CPL-nya itu. Iya, Artinya kalau sudah ditemukan 70% rasanya kok tidak imbang karena saya tahu bahwa mereka yang kuliah di S2 ini kan juga kebanyakan sudah ngajar. iya Jadi betul. saya setuju Pak Munir kalau proporsinya juga perlu diimbangkan supaya kemampuan atau ya kompetensi pedagogisnya itu semakin matang. Iya, Karena kan misalnya untuk
menyusun alat evaluasi atau assessment, Betul, yes. kemudian media, kemudian yang penting lagi adalah class management, itu kan perlu Iya. diberikan yang lebih proporsional gitu, tidak ke riset. Gitu Pak Munir usulan saya sih. Nggih. Setuju, Prof. Ya, itulah tadi saya cari-cari karena prinsip OB itu kan OBC, OBLT sama OBAE. Berarti Nggih. kan ya OBC-nya kan berarti kemampuan merencanakan atau menetapkan kompetensi lulusan, kemudian proses pembelajarannya. Nah, tentu kan di dalamnya ada kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik ya. Iya, Nah, setuju. bagaimana? Kemudian terakhir bagaimana mengevaluasi capaian. Nah, dalam konteks di kelas kan dosen harus melihat bagaimana capaian mahasiswa ya terhadap kan ada pemetaan nanti di akhir ya capaian CPMK per mahasiswa atau kemudian nanti kita naikkan lagi menjadi capaian CPMK, dukungan CPMK terhadap pencapaian CPL gitu. Jadi Iya. ada proses bertingkat sebenarnya di dalamnya. Nah, itu yang tidak muncul di CPL-nya, kompetensi melakukan assessment. Padahal ada profil kita tentang profesi pendidik ya gitu. Di samping itu prodinya juga pendidikan bahasa Inggris. Iya, ya pendidikan bahasa Inggris ya Pak ya. Iya. Ya itu makanya. Nanti kan Iya. kalau asesor internasional ditanya Pak, memang kemarin itu, yuk bagaimana memunculkan itu profil. Jangan sampai profilnya ujuk-ujuk aja mengikuti prodi yang ada yang sejenis ya. Tentu kan harus dilihat dari surveinya. Hasil surveinya itu kebanyakan apa sih? Profesinya tentu banyak variasi profesi yang dijalani mahasiswa setelah lulus. Tapi yang bisa kita duga pasti profesi mengajar, pendidik. Nah, makanya kami seimbangkan semua antara malah justru riset kemarin kami ditanya gitu, apa dasarnya Anda menetapkan profil itu peneliti? Sama juga S1 ikutan lata peneliti. Apa iya alumni S1? Yaitu pertanyaan Joko Nurkanto juga kemarin. Ya, Apa iya. iya alumni S1 itu memang jadi peneliti? Kan gitu. Ya. Betul, Jadi menurut betul. saya istilah peneliti itu untuk LPL 1 Betul. terlalu ketinggian. Mungkin perlu dicari frasa yang lebih Asisten netral ya, Pak. yang tidak mengarah ke situ. Jangankan ya kalau mungkin Asisten. asisten ya. Jadi saya juga protes di prodi S1 saya waktu itu saya bilang, apa iya coba yuk hasil surveinya kayak apa? Ada enggak alumni S1 yang langsung bekerja itu yang Menjadi menekuni profesi? Ya, makanya juga bukan pemecah masalah seharusnya dia, tapi mampu menemukan alternatif pemecahan masalah. Jadi beda ya. Jadi S1 itu mencari alternatif pemecahan, bukan pemecahan masalah seperti LPL 1. Jadi ada progresi kompetensi yang berbeda antara S1, S2, demikian juga nanti dengan S3 kan. Nah, ya, jadi harus ada pembedanya. Gitu Prof ya. Prof, saya ini sedang di Kalimantan Timur loh. Oh ya? Di mana, Tenggarong. Oh, ada Bukan, asesi di sana atau gimana? ada kampus fair diundang oleh Pemkab Kukar. I see. Ayo Prof, jalan-jalan ke Samarinda Prof. Wah, Di mana siap. nginepnya? Nginep di mana Prof? Di Grand Fatma. Grand Fatma. Oh, yang di Tenggarong. Iya, iya. Okay. Oh, iya. Oh, enggak di Samarinda yang nginapnya ya Prof? Tidak. Oh, saya kira Samarinda. Kalau Samarinda saya jemput. Wah, siap. Alam. Okay, kali lain. Atau ada rencana ke Samarinda nanti? Lewat aja sih. Oh, iya. Nanti kalau ya, kalau nanti kali lain Prof. Siap Prof. Iya. Matur nuwun. Iya, lanjut Pak Munir, monggo Pak Munir. Terima kasih. Terima kasih atas Pak sharing pengalamannya. Iya. Artinya kan Prof. Slamet setuju ya untuk ngecek lagi proporsi ya Prof ya. Setuju. Kan kebanyakan secara fakta aja Pak Munir, anak-anak kita itu kan jadi guru. Iya. Nggak ada yang fokus meneliti secara spesifik, misalnya kayak gabung di LIPI atau yang di BRIN juga enggak sih. Kalau top peneliti kan hanya sampingan ketika mereka misalnya untuk kenaikan pangkat misalnya atau seminar atau apa begitu. Tapi tidak fokus sebagai profesi ya. Profesi betul nggih. Kalau profesi kan definisinya kan menghasilkan uang sebagai mata pencarian yang pencarian ya betul. Tapi kan kita kan juga memproyeksikan alumni kita kan lanjut studi S3 juga. Nah itu Prof. Nadi tadi menyampaikan mungkin pilih frase yang tidak fokus pada penelitian, tapi misalnya menjadi asisten peneliti atau apa kan juga boleh. Boleh ya. Frase ya peneliti.
Nanti saya cek lagi ini hasil tracer ya Pak ya. Ini kemarin kan Ya, angka-angka itu nggak kami masukkan ya ini di apa di landasan itu iya. terjadi. Supaya Oke, kelihatan anunya Pak, constructive alignment-nya itu yang kita mau rumuskan profil oke, itu. oke. Monggo, Di akuntansi mulai. internasional dikritisi juga kemarin saya itu soalnya. Hmm. Monggo yang lain bisa ini Bu Wit, Bu Wiwit ya. Pak Muhaimin, Bu Ririn, monggo Bu Lis, Prof Lis ini, Prof Lis Amin, eh, halo, Prof Lis. Nggih Pak Munir, nopo? Oke, monggo Bu, ini Bu, merespon ini Bu, hasil review tadi Bu. Iya, kalau saya itu ya senyum-senyum saja gitu loh. Kenapa kok senyum-senyum saja ketika kurikulumnya banyak di riset dan itu diarahkan menjadi researcher, padahal kenyataannya ya nggak segitunya gitu loh. Jadi mungkin apa yang diutarakan oleh Pak Slamet dan Pak Nardi tadi ada benarnya bahwa kita harus lebih apa ya lebih melihat pada realita gitu loh. Oke, Jadi ya kayaknya memang kita perlu menata ulang oke, bagaimana kok sampai apa risetnya begitu banyak sehingga em, sebenarnya kan S2 itu tidak dididik untuk bukan tidak dididik ya, tidak bertujuan untuk menjadikan mereka peneliti. Ya penelitiannya itu ada karena itu adalah bagian dari pengembangan profesi atau pengembangan karir. Tetapi kan sebenarnya itu em, bukan tujuan utama mendidik anak S2 menjadi peneliti. Kalau memang mau peneliti ya di S3 itu. S3 itu kalau S1 kan sifatnya masih berlatih meneliti gitu ya kalau skripsinya S1 itu. Nah, kemudian S2 itu mungkin belum sampai sebab kalau S2 itu sudah diarahkan menjadi peneliti profesional. Lah, lalu S3-nya apa gitu loh. Sebenarnya memang kalau S3 memang harus ini dari zaman dahulu kala sih seperti itu. Jadi kalau S3 itu menjadi peneliti mandiri. Nah, kalau yang S2 itu memang belum sampai pada tahapan peneliti mandiri itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya memang kita perlu merekonstruksi ulang, melihat lagi, terus kemudian juga UNESA yang memberi setiap bagian-bagian itu dipretili sampai apa namanya, ada pengembangan instrumen, ada ini, ada itu. Nah, terus bedanya dengan S3 apa? Ini yang selalu saya pertanyakan. Jadi mata kuliah itu S1, S2, S3 itu nggak boleh namanya sama. Misalnya aja saya bolak-balik ini ngomong ini, tapi ya gak direken terus gitu ya. SLE misalnya, di S1 itu ada SLA, Second Language Acquisition. Di S2 muncul lagi Second Language Acquisition, kan bingung. Lalu apa bedanya Second Language S1 dengan S2? Oh, yang S1 begini Bu, yang S2 begitu. Oke, yang S1 begini, yang S2 begitu. Lah, masuk namanya harus sama, kayak Ahmad Munir, apa, kalau orang namanya Ahmad Munir, orang kan selalu sudah apa ya, sudah melihat bahwa oh ini Pak Munir kayak gini gitu kan. Lah, tapi ada Pak Munir S1 dan Pak Munir S2. Ya karena harusnya yang satunya itu Ahmad Munir senior, yang satunya Ahmad Munir junior kan gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu ada apa Advance. namanya reading 1, reading 2, ya ada advance reading atau apa gitu loh. Nah, jadi sebenarnya dengan S1, S2, S3 ada di satu fakultas, itu harapan saya adalah eh, nama mata kuliah di S1, S2, S3 itu beda. Meskipun esensinya sama. Kenapa? Karena ya memang harusnya beda. Kalau di S3 itu beda. Kalau di S1 itu penekanannya masih pada teori. Ya, jadi mahasiswa mengenali atau paham Konsep-konsep. teori. Nah, konsep-konsep SLE gitu itu bisa. Lalu di S2 itu mereka bisa menerapkan. Di S3 mereka bisa revisi. harapannya bisa membuat riset untuk melahirkan teori SLE baru, mestinya begitu. Ya, Sehingga beda namanya itu beda kalau kalau menurut saya. Jadi tidak terus
selalu S1, S2, S3. Namanya S1. Meskipun mata kuliahnya sama, tapi namanya nggak boleh sama. Karena apa? Tujuannya beda. Di S1 itu apa, di S2 apa, di Iya, S3 apa setuju. gitu. Oke, Jadi Iya, ya memang setuju. kita perlu duduk untuk oke, Untuk memikirkan matur itu. Prof. Terima Lis. iya kasih. masuk. Prof Nadi, saya beri arahan Prof ya, ngapunten Prof, saya sampaikan arahan. Di kami itu S1 itu ada S1 pendidikan bahasa Inggris, S1 sastra Inggris, S2 ada cuma satu, S2 pendidikan bahasa. Tapi di S3 ada yang Prof kemarin saya kirim ya, S3 pendidikan bahasa dan sastra, tapi ada konsentrasi Inggris juga di sana gitu loh. Jadi kami juga mengajar di sana gitu. Jadi seringkali mata kuliahnya kan dari Prof Lis tadi kadang-kadang itu ada yang sama kayak gitu. Bagaimana Prof? Ini Prof, responnya Prof itu sekaligus mengantisipasi ini Prof. Monggo Prof. Duh, coba sing dianu. Prof Soalnya Nadi. prof iku akeh, makanya itu jangan prof, panggil namanya bingung. Oke, Iki Pak prof Nadi. sing endi gitu loh. Ini Prof Pak Sunardi. Nadi, ngapunten. Halo Pak Nadi, ini layarnya sudah nyambung Pak. Ini suaranya yang belum masuk Pak. Namanya masalah anu juga berarti ya. Pak Nadi, Masih masalah unmute. Oh, masih mute. internet. Unmuted mungkin Pak Nadi. Kelihatan nggak Pak? Ya. Iya, Ya. kelihatan. Saya tadi tertarik tuh komentarnya Prof tadi. Ya, saya kira saya setuju ya. Pak, Jadi prof yang mana Pak? Itu profnya banyak loh Pak. Nah itu loh, soalnya saya yang nggak suka dipanggil prof itu gitu. nggak muncul ini Banyak di yang disalah tempat banget saya. kabeh itu. Bulis Kak, Ya, Bulis Amin, Bulis. ya. Oke. Prof Ya, Lis. soalnya agak trouble saya pun tidak muncul ini nama-namanya di sini di layar karena saya sharing share screen ya. Kayaknya perlu di ini nih. Gimana Iya. Pak Nadi gimana ini tadi ada tentang masalah di kami kan yang penamaan mata kuliah yang ternyata sama. Harusnya berbeda atau tidak gitu loh. Di Oh, S1 3 gitu loh, Bro. betul, Pak. itu juga saya setuju karena memang dari sisi nama harus ada semacam apa ya eskalasi ya. Saya juga pernah ditanya tentang kami kan ada mata kuliah contoh misalnya literature and English language teaching. Di S1 Oh, ada literature English language teaching. Nah, di S2 mestinya kan itu harus menjadi kelanjutan dari mata kuliah itu. Nah, supaya kelihatan gradasi atau progresi kemampuannya. Nah, itu juga menjadi bahan diskusi kami kemarin karena namanya sama tapi fokusnya berbeda. Jadi kalau di S2 kami kemarin itu lebih fokus langsung pada kemampuan mahasiswa untuk mengkreasi sastra sebagai bahan ajar gitu ya. namanya Jadi jadinya. ya, jadi makanya kemarin diubah namanya supaya tidak persis sama. Jadi kemarin ada literature in English, kemudian literature and English language teaching. Oh. Jadi fokus kemampuannya dibedakan. Jadi skalanya lebih pada kemampuan mahasiswa itu untuk mengkreasi karya sastra sebagai bahan ajar. Jadi perspektifnya di pendidikan sastra sebagai resources atau media pembelajaran. Jadi beda kalau sastra yang ada di kajian budaya di Fakultas Ilmu Budaya memang mempelajari karya sastra sebagai tujuan. Nah, kalau di pendidikan lebih pada kerangka bagaimana menggunakan karya sastra itu sebagai media pembelajaran atau penguasaan bahasa Inggris. Tuh. Itu dari sisi itu memang harus ada kelihatan S1, S2, dan S3. Nah, makanya nanti saya coba tampilkan ini yang dibahas juga tadi terakhir itu mengenai apa sih bedanya S2 dan S3. Misalnya kita lihat dari apa progresi tingkat kemampuan dari sisi fondasi teoritis keilmuan ya. Nah, di sini kan di Permen itu sudah jelas itu dibedakan level KKN-nya 8 dan 9. Nah, misalnya taruhlah kita lihat contoh di sini. Apa yang membedakan S2 dan S3? Nah, saya ambil contoh di poin E ya, dari sisi riset, manajemen, dan diseminasi. Nah, di S2 itu lebih fokus pada mengelola riset bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau di S3 ditambahkan selain mampu mengelola, dia harus mampu memimpin riset. Nah, itu bedanya. Itu satu dari satu perspektif. Kemudian yang berikut, penguasaan filosofi keilmuan itu ya di S3 harus lebih dalam ya pada bidang tertentu ya. Kemudian dari sisi karya inovatif dan apa dia ada tambahan kata ya, bukan hanya inovatif, dia kreatif, original, original. Kemudian pendekatannya kalau S2 kan lebih intermulti, dia harus memiliki kemampuan di dalam hal pemecahan masalah secara transdisipliner. Nah, ini yang digambarkan di dalam permen gitu. Jadi
Bedanya di situ. Nah, kemudian dari sisi kemampuan praktis profesional ya. Nah, kalau kepemimpinan ya, peran profesionalnya kalau S2 lebih kepada penerap hasil riset. Nah, kalau S3 lebih kepada kepemimpinan akademik ya, keilmuan yang mengarah pada agenda riset lintas institusi. Nah, saya kira di sini dengan adanya progres yang berbeda, saya kira akan jelas ya bahwa S2 dan S3 itu memang. Nah, harusnya ini bagus juga ditampilkan S1 seperti apa biar gradasinya itu kelihatan. Nah, kadang-kadang memang kita enggak bukan hanya yang disampaikan terakhir tadi, di kami juga sering tidak memahami itu bahwa S1 dan S2 harus berbeda tingkat ini. Nah, kemarin kami juga di S2 tentang filsafat ilmu ini walaupun umum, tapi kami di S2 kami ubah ya. Jadi kalau di S1 lebih pada filsafat ilmu secara umum. Nah, kami di S2 bedakan lagi, tak ganti menjadi filsafat pendidikan bahasa ya. Jadi lebih biar kelihatan bahwa tidak fokus hanya secara umum, tapi bagaimana pemahaman filsafat itu, filosofi keilmuan ontologis ya, epistemologi dan aksiologi itu lebih terasa dan kelihatan bedanya. Makanya kami fokus ya berbeda ya, dan beberapa mata kuliah lain yang kita coba misalnya di advanced grammar. Nah, di S2 juga ada. Nah, sekarang tidak ada lagi di S1. Jadi advanced grammar-nya ada di mata kuliah Oh, pilihan ada di matanya grammar S2 di sana. gitu ya. Di Nah, S2. saya kira itu jadi advanced grammar-nya itu lebih pada contextual grammar, Pak. Ya, belajar tentang takmemic grammar dan segalanya, bukan hanya, lebih bagus basisnya kepada teori, Pak, bukan pada struktur. Oh. Iya. Oh, Jadi lebih banyak diarahkan pada pemahaman teori linguistik ya dari sisi ini, bukan pada struktur lagi ya. Makanya itu juga masih debatable ya. Ada yang mengatakan apa bedanya dengan S1 gitu ya. Gitu. iya. Oke, Prof. Ini menindaklanjuti ini ya. Terima kasih yang tadi ya. Kami akan mungkin sajikan itu ya, kayak gradasi tadi ya dari S1, S2, S3 ya. Prof, ini terkait Prof Sunardi terkait dengan obrolan kita di asosiasi Pak ya, yang Mm-mm. kemampuan berbahasa Pak ini Oh ya, kaget. Saya kaget kalau di JPL kami kan B2 ya ini. Prof, ya, Sunardi ini dikritisi Pak ini Pak. ya. Nah, ya itu juga kalau kita pakai standar B2, Ya. maka ya kan di asosiasi prodi pendidikan bahasa Inggris itu menetapkan tingkat kemahirannya di B2, ya kan? Nah, terkait dengan komentar yang terakhir tadi ya setuju, maka mau tidak mau ya secara redaksional ya kita harus memasanya di C. Karena S2 masa sama tingkat kemahirannya dengan S1, sementara S1 di asosiasi sudah menetapkan bahwa harus setara dengan B2 ya untuk lulusan S1 pendidikan bahasa Inggris. Nah, ketika S2 pendidikan bahasa Inggris juga menaruh di B1, maka apa bedanya? Gitu. Makanya kami kemarin mencoba mengangkat itu bahwa level internasionalnya masuk kalau kita pasang di C1 karena setara dengan IELTS 7,0 sampai 6,5 ya. 7,5 gitu. Nah, Walaupun pada kenyataannya ya kita tahulah intake mahasiswa S2 itu kan beragam juga tingkat kemampuannya ya, ada guru, ada yang memang fresh graduate. Nah, kalau fresh graduate mungkin adalah ya kemampuan, tapi bersentuhan dengan ini agak sulit juga. Kami rasakan juga kebanyakan guru, tetapi kalau dilatih saya kira bisa saja. B2 juga sama dengan S1. Nah, apa bedanya? Nah, itu jadi persoalan. Bahkan Pak SMA Iya. SMA itu B2 loh kalau yang ini Nah, yang tingkat lanjut itu sudah iya. B2 gitu. Iya. Apalagi yang transformasi Garuda sekarang itu ya itu sudah minimal B2 juga ya, karena dia sudah menggunakan kurikulum yang ya, jadi kalau S2 ditaruh di B2 Pak Munir agak berat anunya. Tetap saja saya pikir di statementkan di situ supaya ada level gradasi kemampuannya. Di C1 Bro. Iya, C1 harus Berarti C1. nanti S3-nya dipasang berapa Bro? Oh Dia ya, sudah kalau S3 itu bisa C1 nggak apa? apa-apa, soalnya C1 itu kan standar untuk bisa ke luar negeri. Tuh, kan rekomnya Betul Pak Prof. Sunardi Munir, tadi. tetapi kan ada ini, tapi kan kita nggak harus itu. Kalau diminta C2 itu nanti native speaker banget Ya, gitu. sudah setara native speaker. Ini nih Pak, mungkin bisa melihat Monggo, Bro. di
proficiency level di CFR itu kan sebenarnya di bawah atau antara B2 dengan C1 itu kan ada kayak sub-sub gitu loh ya. Itu bisa diambil di situ. Iya. Jadi kita Ya, sebenarnya Ya, kalau ya. di CPR itu ada 3 ya, ada yang basic user sama proficiency user proficiency sama level independent ya. Nah, di setiap level itu kan dia punya kriteria 2 ya masing-masing ya. Ya, bisa B1, ditambahkan B2, gitu. ya. Berarti Ya. memang Nah, kalau independen itu sudah native berarti ya memang kata harus ada Prof. Ya. keselarasan yang memaksa ini ya para kaprodi juga duduk bersama gitu Duduk S1, bersama S2, ya. S3 Ya. betul. Nah, itu juga jadi ramai pembahasan kita kemarin soal tingkat kemahiran itu. Karena harus kelihatan degree-nya kemahiran itu. Jadi jangan latar muncul di redaksi CPL-nya tetapi nggak tahu indikator mengukurnya mahir itu seperti apa. Makanya D1 saya kira sudah benar dia memberi degree harus setara B2 ya. Berarti S2 harusnya di atasnya kayak gitu. C1 dan itu bisa kok di beberapa mahasiswa yang ini ada yang sampai malah yang kami kirim ke luar negeri kemarin itu program dual degree ya Bu ya. Walaupun di awal masuk itu hanya 500 TOEFL-nya, tapi ketika kuliah sambil ada memang strategi intervensi, pelatihan sambil kuliah oleh balai bahasa dan bisa naik dia punya Ya. tuh IELTS dan bisa berangkat Kita karena Australia meminta minimal 6,5. Bahkan kita ada kalah sampai Bu, di kalah sama Unmul Bu, dia S2-nya udah dual degree dengan Adelaide Pak ya. Iya, dengan Adelaide. Iya. Ini lagi 2 mau berangkat nih, lagi di Bali untuk pelatihan. Ini Pak Slamet yang harus menjawab ini mengenai contoh bagaimana pendanaannya ini harus merespon ini Pak Slamet. Pak Munir, terkait dengan masukan dari Prof. Nardi, terus Bu Bulis dan juga Pak Slamet, memang kita sebenarnya kan juga sudah tahu ada beberapa bagian yang perlu direvisi di kurikulum S2. Namun kan karena waktunya juga mepet, maka Pak Munir bisa memanfaatkan ruang di ISK untuk menyampaikan bahwa ini memang bagian dari evaluasi dan refleksi. Ketika di LID kan kita juga harus menyatakan apa kekurangan dan Oh iya ya. gitu ya. Jadi berdasarkan sanctioning dan juga di internal, maka yang harus dilakukan adalah ini. Meskipun belum, tapi kan perlu masuk di bagian tindak lanjutnya nanti. Oh iya ya betul. Masukan yang bagus ini untuk TL gitu ya. Menunjukkan bahwa Ya. ada komitmen ke sana itu. Iya. Ya, ada clue. Terus Pak Munir, S1, S2, S3 itu harus berdiskusi secara bersama-sama bagaimana membicarakan kurikulum ini loh supaya supaya tak gradasi itu tampak. Sebab kalau kita itu S2 sendiri, S1 sendiri, S3 sendiri itu nanti ya akan terjadinya akan selalu begini gitu loh. Setuju Bu. Ya, kami juga begitu harusnya. Ya. Mestinya agak bisa itu Pak Munir karena kan dosennya Dosennya S2, sama. S3 dosennya sama kan gitu ya. Tapi kan tim Tapi yang perlu kurikulumnya didudukkan para sendiri-sendiri. kaprodinya Iya. duduk bersama gitu. Tim kurikulumnya itu harus punya kesepakatan lah bagaimana ini harus ditata gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ya itu tadi overlap antara S1, S2, S3. Itu Namanya akan sama itu tadi. akan enak kayak UPI itu. UPI itu Bu Emi itu ya. Kalau di S1, kalau di S2, kalau di S3 Bu Emi itu. Indonesia perlu begitu kali ya, supaya satu komando. Pak Nati itu kaget ya, saya bilang Bu Emi itu kalau di S1, S2, S3 hebat itu. Tapi saya nggak bisa bayangkan ini workload-nya dengan jumlah mahasiswa yang saat ini kayak begitu. Itu bagaimana beliau memanage itu saya nggak bisa bayangkan. Cuma dia kalau ke saya itu ngomong isinya ngersuluh aja Bu Emi itu. Lah mungkin di sana itu ada kaprodinya Bu Emi gitu ya. Tetapi dia punya punya apa di level S1, S2, S3 gitu loh. Ada. Kayak Loh lah iya makanya itu. bagian tertentu. Jadi sistemnya ya tetap ya tanggung jawabnya banyak dengan jumlah mahasiswa segitu. Monggo yang lain bisa dilanjutkan. Mungkin Bu Wiwit. Iya.
Ada pertanyaan diskusi? Kami sepaham Pak Munir sudah diwakili oleh Bapak Ibu lainnya. Intinya itu tadi adanya jenjang mata kuliah dari yang S1 nanti apa outcome-nya seperti apa, jadi sebagai penciri sehingga mata kuliah berkelanjutan bisa diteruskan di S2 dan juga S2 juga akan bisa menawarkan jenjang ke berikutnya ke S3 mungkin itu Pak Munir. Sehingga ketika nanti menyusun visi misi tadi yang sampaikan oleh Prof. Sunardi tidak ada ketimpangan persentase antara tiga tadi ya, antara mana yang menjadi prioritas sebagai pendidik, peneliti ataukah di bidang entrepreneurship tadi. Mungkin itu saja sih Pak Munir yang ke depannya itu tadi yang perlu diselaraskan sehingga progresifnya lebih jelas lagi sehingga penyusunan CPL berdasarkan tuntutan CPMK-nya merujuk pada profil lulusan yang mungkin belum bisa apa diperoleh secara utuh. Itu saja. Oke, terima kasih. Nggih, matur nuwun sangat. Ini Bu Wiwit dan Pak Ali, Pak Muhaimin. Pak Muhaimin, Ya Pak, teknologi Pak, gimana Pak? Tadi cuma satu mata kuliah tadi Pak, kurang katanya Pak. Bapak punya usulan gimana? Monggo Pak Muhaimin. siap Pak. Ya, pertanyaan Pak ini yang sudah saya tanyakan. Jadi sebelumnya terima kasih Pak Munir dan Prof. Sunardi atas kesempatannya. Ini lebih terkait ke ini Pak, porsi kewirausahaan dalam apa itu visi misi prodi kita yang tentunya punya porsi, tapi saya mohon maaf belum melihat implementasinya. Apakah misalkan ke depannya itu nanti prodi bisa menerima judul-judul yang melihat apa ya, mungkin dari bimbingan belajar dari kacamata bisnis atau kewirausahaan atau seperti apa gitu kaitannya Pak. Jadi maksudnya apa ya, yang dari sisi rasionalisasi research-nya itu Pak. Judul research-nya. Iya. Iya. Jadi mungkin terkait apa rasionalisasi epistemologisnya sama dampaknya secara aksiologis ke ini, baik ke mahasiswa itu sendiri, ke prodi maupun ke masyarakat mungkin. Demikian Pak, terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Muhaimin. Ini Pak Muhaimin ini orang Makassar Pak Nardi. Ya. Oh ya, ya Pak Muhaimin apa kabar? Sesama orang Makassar berarti. Oh iya Prof. Gimana Pak Muhaimin? Pak Nardi ini? Ya, saya pikir gini, dari sisi mata kuliah sih malah terkesan lebih maju, Pak. Ya, apa itu pemuatan tentang kurikulum masa depan, karena dia ada menyebut salah satu yang lagi tren sekarang tentang AI. Ya. Kalau di visi kan terlalu generik menurut saya ya. Ya, berbasis teknologi apa tidak jelaskan secara spesifik ya di ini kan. Jadi baru masuk di pintu futuristik ya kurikulum. Tetapi kalau sudah masuk kepada model atau apa ya mungkin akan jauh lebih kelihatan apa kurikulum masa depannya ya. Seperti tapi tergambar di salah satu mata kuliah saya yang menyebutkan tentang IT terkait dengan AI dan seterusnya. Nah, artinya sudah terelaborasi di mata kuliah ya, tetapi di visinya mungkin perlu dibuat lebih apa itu kelihatan long lasting lah ke depan ya. Jadi apalah yang lagi tren sekarang dari sisi pengembangan ilmu. Bahkan yang lagi kita tren sekarang di Unmul itu tentang SDGs, ini lagi ramai terus ini membahas tentang apa sih SDGs itu. Bagaimana kontribusi Unmul atau perguruan tinggi terhadap pembangunan dunia ya yang arahnya ke sustainable ya. Nah, ini yang kami lagi bahas sekarang. Bahkan kami ada berpikir begini Pak Munir di Unmul, bagaimana tata kelola kurikulum itu terintegrasi ya mulai dari institutional level, faculty level sampai study program level. Nah, anehnya di kami ini di best practice-nya Unmul, panduan kurikulumnya itu seperti setara di prodi gitu.
Jadi mestinya itu Oh, kalau institutional level, dia lebih banyak kurikulum policy, ya, kebijakan, dan guideline-nya secara umum, bagaimana menetapkan kebijakan standar prinsip pengembangan kurikulum. Nah, misalnya ini, kalau menurut kami di diskusi kemarin itu untuk menyusun landasan kurikulum tidak perlu lagi membahas misalnya landasan filosofis, yuridis, segala macam itu di level prodi. Itu cukup di level perguruan tinggi menetapkan apa sih yang menjadi kebijakan akademik perguruan tinggi. Maka misalnya diterapkan atribut keilmuannya Unmul itu adalah tropical rainforest. Nah, kemudian diturunkan menjadi kerangka kurikulum fakultas. Bagaimana fakultas misalnya menerjemahkan kebijakan universitas itu menjadi kerangka keilmuan fakultas yang bermacam-macam itu mencakup body of knowledge, kemudian dari sisi saintifiknya. Ya, sehingga itu bisa kita terjemahkan secara spesifik di prodi. Karena kalau di panduan KPT 2024 itu kan banyak tuh mulai dari iya, PT, visi PT, dan seterusnya. iya, Sebenarnya iya, prodi tidak usah memulai dari atas sana, tetapi dia mulai saja dari visi keilmuannya, profil ke bawah, dan tidak harus semuanya. Nah, iya, kami iya, rata-rata prodi nyusun juga landasan iya, yuridis, iya, filosofis, seharusnya tidak perlu karena malah tidak ada kaitannya lagi landasan iya. filosofis yang disusun universitas dengan yang disusun prodi gitu. Nah, itu makanya kami akan ini karena ini sejalan dengan praktek terbaik di Global University bahwa rektor atau level university adalah apa ya? Penentu kebijakan ya. Jadi eh, kemudian di level dekan ya sebagai integrator ya yang menerjemahkan kebijakan universitas ke prodi. Nah, prodi itu eksekutor ya, jadi melaksanakan saja secara teknis. Nah, di kurikulum kami di pedoman universitas malah hanya membahas tentang template ya, template bagaimana membuat kurikulum OB. Tapi tidak mengarahkan kita bagaimana membangun kurikulum yang futuristik, yang jauh ke depan, bukan hanya 5 tahun harusnya. Ya, 10 sampai 20 tahun ke depan bagaimana membangun kurikulum itu supaya tidak setiap ada perubahan regulasi ya kelabakan semua karena gitu. Jadi kalau ada perubahan regulasi yang lebih cepat kurikulum kita tinggal disesuaikannya tidak harus berubah secara substantif gitu. Nah, ini yang sekarang lagi digodok bagaimana kita menciptakan kurikulum yang bisa lebih tahan ya durasi pakainya gitu ya. Sama seperti kemarin di RDP Undang-Undang Sisdiknas ya. Bagaimana menciptakan katanya undang-undang yang bisa undang dan seterusnya gitu. Nah, kira-kira itu yang sinkron antara atribut dan terus terang kami di prodi itu ya jalan sendiri-sendiri ya. Karena fakultas sebagai penerjemah kebijakan universitas itu tidak melakukan tugasnya. Ya, mengarahkan bagaimana keilmuan di FKIP misalnya itu apa sih core-nya fakultas untuk masuk ke kurikulum prodi yang masing-masing itu yang banyak itu. Nah, itu yang harus kita supaya terintegrasi antara core-nya universitas ada di dalam struktur kurikulum prodi. Demikian juga core-nya fakultas yang menjadi ciri fakultas apa yang bisa memayungi seluruh domain keilmuan prodi yang ada di bawahnya gitu, Pak. Nah, ini selama ini belum terjadi ya gitu. Karena Artinya, bentar, ya. Artinya kembali ke pertanyaan Pak Muhammad, artinya kalau prodi sebenarnya bisa menerima yang judul penelitian yang mengungkap ini ya Pak ya, kayak kursusan atau apa kayak gitu Pak, dari sudut pandang ini pembelajaran bahasa Inggris gitu Pak ya, dan kewirausahaannya gitu Pak ya. kalau di Permen itu ada memang disebutkan Pak namanya micro credential. Oh, micro Ya, credential. makanya kami juga kami membuat apa bilingual kayak gitu yang mengarah kepada apa ya model-model itu yang training segala macam sehingga kemudian bersertifikasi gitu ya. Nah, Hmm. itu di dalam Permen itu ada hanya tadi disebutkan boleh eh, tentang micro credential itu. Iya. Oke, oke. Oke, terima kasih. Kembali ke ini tadi Pak, kurangnya SKS ya, yang kewirausahaan ini sebenarnya secara aturan Pak, itu idealnya berapa Pak? Kan kita punya 3 komponen ya, berarti harus 30% Kak, Ah, masing-masing. saya tidak belum pernah melihat sih ada proporsi yang membagi seperti itu, tetapi kan paling tidak keseimbangan gitu ya. Nah, contoh kalau kita mengarah ke mata kuliah pilihan misalnya.
Nah, kuliah pilihan itu saya dulu dikritik karena hanya menyajikan sedikit mata kuliah, walaupun hanya menu ya, tapi paling tidak harus pilihan disajikan. Walaupun yang diambil untuk mata kuliah itu tidak sampai menunya harus disediakan Pak, sama seperti menu restoran supaya ada objektivitas di dalam apa ya kebebasan mahasiswa itu memilih mata kuliah pilihannya. Kami dikritik juga oleh asesor ASIN kemarin bahwa ya udah bolehkan memilih tapi disajikan menunya jangan dibatasi ya, supaya mereka ada ruang. Cuma kita jelaskan kalau mahasiswa dibolehkan bebas memilih mata kuliah pilihan di S2 itu enggak operasional gitu ya. Karena pasti misalnya mahasiswa cuma 20 itu pasti variasinya banyak, enggak mungkin kita bisa buka kelas dengan mata kuliah itu. Akhirnya kami mengambil cara dengan mempolling misalnya Pak ya. Misalnya dari 10 mata kuliah yang kita sajikan untuk pilihan itu yang mana yang kita pilihan yang ditetapkan ya supaya tidak terpilih banyak. Ya, kita polling lah. Ambil urutan yang 60% dipilih lebih banyak itu yang kami jadikan mata kuliah pilihan. Sehingga hanya terseleksi 2, 6 ya 3 ya urutan 1, 2 dan 3 berdasarkan. Tapi kita buat ambang harus paling tidak 60% dipilih baru kita tetapkan sebagai mata kuliah pilihan. Karena kalau tidak ditetapkan seperti itu agak sulit. Nah, saya tidak tahu di UNESA gimana menetapkan mata kuliah pilihan itu sebebas-bebasnya atau gimana? Biasanya ya memang di pooling Mbak yang ini. Tapi sementara ini saya pasang dulu nanti yang semester ini contohnya ya. Saya pasang dulu nanti yang ambil berapa baru nanti yang ambil dikit itu saya bujuk pindah gitu. Karena nggak mau BEP Pak nanti Pak. Kami yang dimarahi oleh pihak keuangan gitu. Benar, nggak operasional, cukup. Ya, betul. Pak, ini terkait dengan itu tadi ya. Supaya isi sing mata kuliah itu tidak berubah drastis. Apakah ya misalnya komponen kewirausahaan itu dimasukkan aja ke ini ke masing-masing mata kuliah kayak gitu Pak daripada ini. Jadi supaya lebih meningkatkan ini komponen kewirausahaan. Jadi tidak secara eksplisit harus mata kuliah Mata kewirausahaan. kuliah kewirausahaan ya. Apa, Pak? Iya, Dari sudut saya kira pandang bisa. kebijakan. Gimana Pak? Kalau misalnya kayak gitu misalnya. Ya ini juga sih. Saya juga kemarin ada mata kuliah yang sama dengan itu, Pak. Kemudian kewirausahaan manajerial. Jadi kami memang tempatkan dia sebagai mata kuliah inti ya. Walaupun sebenarnya di PC kami tidak ada tentang kewirausahaan, ya, tetapi ada di salah satu CPL ya, di CPL kami tentang kemampuan manajerial mahasiswa ya ketika dia terjun ke dunia kerja. Jadi agak beda, kami tidak tempatkan divisi karena kalau ditempatkan divisi memang bebannya besar karena akan mewarnai penyusunan profil gitu. Nah, kalau ada divisi berarti itu kan menjadi cita-cita masa depan ya bahwa alumni kita memang harus mengarah ke sana ya gitu. Profilnya jadi pengusaha. Tapi padahal proporsinya seberapa besar sih alumni kita yang bergerak di usaha edukasi gitu. Walaupun memang mungkin banyak Pak ya, mungkin membuka lembaga pendidikan bahasa dan seterusnya gitu ya. Jadi itu bebannya divisi karena muncul divisi gitu ya. Jadi memang harus ada proporsi core-nya Pak. Jadi keimbangan itu. Tapi tidak ada angka ya sebenarnya ya. Enggak. Saya belum pernah menemukan sih di aturan harus ada itu, cuma perimbangan di jumlah SKS saja bisa dihitung berapa total SKS yang kita bagi untuk core universitas, kemudian program studi. Yang jelas kan yang lebih demi harus core-nya prodi. Ya. Kami universitas paling 2 SKS, kemudian core-nya fakultas, titipan fakultas, udah baru masuk ke core prodi. Ya. Nah, kami menyediakan 12 SKS untuk pilihan, tetapi yang dipilih cuma 2 yang harus ditetapkan 3 mata kuliah 6 SKS yang harus disebar dari semester 1, 2 dan 3. Dan juga saya lihat prodi lain numpuk semua mata kuliah pilihannya di semester tertentu yang tidak tersebar gitu ya. Matur nuwun sanget. Saya tawarkan lagi ke Bapak Ibu. Pak Munir, mohon maaf. Mau bertanya. Silakan Bu Pak Wiwit. Nardi ngapunten ini saya off cam ya, soalnya agak ribet ini kalau di rumah gelap. Iya. Nah, begini Pak, saya kan memang baru ya bergabung di S2 Pendidikan Bahasa Inggris ini, juga baru berusaha mencerna kurikulumnya seperti apa. Menurut Pak Nardi sendiri,
mata kuliah yang ada di situ, apakah ada usulan mata kuliah yang perlu ditambahkan atau bagaimana, Pak? Atau ada yang perlu diganti atau bagaimana, Pak? Ini mumpung kita ketemu kan dengan Pak Nardi yang sudah punya lebih banyak pengalaman, mungkin jadi bisa memberikan tambahan wawasan. Gitu. Iya. Karena kan kebetulan Pak, di S1 juga saat ini juga akan membahas kurikulum-kurikulum seperti itu. Jadi tadi kan usulannya ada kesinambungan antara S1 dan S2. Matur iya. nuwun. Enggak, ya, makasih. Makasih, Bu. Jadi gini, yang saya kritisi memang di kewirausahaan tadi. Jadi mestinya memang ada beberapa mata kuliah yang ya paling tidak, walaupun tidak secara langsung itu, tapi paling tidak akan mengarah kepada kemandirian, usaha apa edukasi pendidikan itu. Itu yang seimbang tadi itu, antara 20 sekian sama 19 ya. Itu kan tidak terlalu jomplang. Nah, sementara di profil yang ketiganya itu malah hanya 6 SKS kan gitu ya. Nah, saya pikir untuk mata kuliah yang ini Pak Munir mungkin bisa ditambahkan yang mengarah kepada mata kuliah yang masa depan ya, yang lebih banyak bermain pada bagaimana IT dalam pembelajaran gitu ya, ya dan seterusnya. Itu yang mungkin perlu diperbanyak. Jadi terkesan tidak melulu kewirausahaan, tetapi akan mengarah ke situ ya. Bagaimana pendidikan bahasa Inggris masa depan ya dikaitkan dengan aplikasi, kemudian teknologi yang lebih spesifik ya. Nah, kan kemarin itu kita bahas di asosiasi tentang future of job gitu ya. Nah, Ya. nah itu kan terkait tuh. Ya, future of job itu apa jenis pekerjaan masa depan sampai 2023 apa saja sih yang diperlukan. Nah, mungkin bisa dikaitkan ke sana untuk menambah porsi mata apa yang mengarah kepada wirausaha. Walaupun ya tetap ada kaitannya dengan pembelajaran bahasa gitu ya. Tidak murni penamaannya yang usaha gitu ya. Tetapi orientasinya pada keterampilan berwirausaha. Ya, tetap dalam konteks domain keilmuan pendidikan bahasa dengan mengadopsi future of learning itu. Ya, ya, iya. Kalau yang lain saya lihat kan sudah cukup seimbang sih saya lihat dari sisi profilnya. Ya, cuma di CPL-nya tidak mendukung untuk mencapai profesi pendidik itu aja tadi, karena tidak ada sama sekali elaborasi secara eksplisit di CPL-nya, semuanya riset gitu. Nah, sehingga saya berasumsi mungkin karena fokusnya riset gitu ya. Karena dari sisi struktur mata kuliahnya sudah dominan ya, ada 25 SKS ya. Sementara Walaupun di hati ternyata bukan. hanya 19 gitu. gitu. Nggih. Itu Pak, Ibu, terima kasih atas Matur pertanyaan. nuwun, Bapak. Ya, ya. Soal penamaan itu bisa dipikirkan nanti. Jadi mata Itu kuliah yang terkait ya dengan butuh diskusi job lagi yang nanti saat ini khusus belum ada gitu, Pak. apa nomenklatur mata kuliah gitu ya. Ya. Tapi kan harus dulu benchmarking dulu ya untuk ESD, OECD ya tentang future of learning kan dijelaskan di dalam itu semua ya, termasuk yang future of job itu 2030 ya yang kita kutip kemarin Pak. Daftar pekerjaan masa depan ya yang diperlukan untuk masa depan. Nah, itulah yang mendasari kita untuk ya karena kan itu bahagian dari apa ya? Tracer study kita ya di dalam membentuk sebuah mata kuliah bahwa mata kuliah itu suatu saat memang dibutuhkan oleh masyarakat melalui benchmarking atau tracer study dan seterusnya lewat informasi dari berbagai stakeholder baik eksternal maupun internal ya. Tapi kalau lebih bagus ditanya eksternal itu butuh apa gitu ya dalam konteks apa gitu ya dalam menyusun profil lulusan gitu. Nah, kalau urutan mata kuliah nanti setelah profilnya di ini ya udah saya kira bisa. Baik, Terima kasih Bu. Baik, Ibu Bapak sekalian, tidak terasa ini kita sudah 90 menit ya, hampir 90 menit ya, 1 jam setengah lebih ya ternyata Pak, 100 menit Pak. Oh ya. Kita berdiskusi. Kalau saya pikir tadi 60 menit mungkin selesai sudah. Iya, ngapunten. Tadi soalnya saya minta waktu paling 60 menit lah gitu, ternyata nggak begitu. Baik, mungkin saya tanyakan lagi ke Ibu Bapak beserta ini, adakah ini the last question mungkin? Atau komen? Jelas usul Pak Munir. Iya, monggo Bu. Jelas usul adalah kita perlu melakukan benchmarking pada universitas-universitas yang punya prodi sejenis yang
lebih keren gitu loh, supaya kita tuh punya wawasan bagaimana mereka membangun kurikulumnya. Bukan mau nyontoh, tapi kalau Ya, tidak, kalau kita pembanding. punya apa ya gambaran itu akan lebih baik. Lihat aja, lihat website. Iya. Raiso mau ngomongan. Pak Munir itu setengahnya online gini nih Pak. Kalau saya itu kan dosen kuno, jadi kalau saya itu ya physically present gitu loh. Terus kita diskusi, yang di website itu kita baca sebelum datang, sehingga ketika ke sana itu kita sudah punya apa ya, sudah punya modal gitu loh, mau apa gitu. Pak Munir itu Siap, Pak Bu. Mandu doa Prospeknya tidak cukup di dalam negeri Bu ya, luar negeri Loh, sekalian. bisa makanya itu bisa gitu kan, makanya tapi kan tidak ke first English as a first language gitu loh, English as a native language gitu loh, yang sama-sama yang foreign language gitu. Ya, foreign language ya. Oke. Ya, nah ini Prof. Nardi udah Kak delete beberapa kali nih untuk dual degree nih ya. Nanti kita bisa belajar juga dari Kita Unmul terkait benchmarking ini. ke sana, Pak. Iya. Adelaide itu kan ranking 75 ya, education ya. Jadi Iya. kami program dual degree-nya itu ini begini agak spesifik memang karena modelnya itu split side ya. Jadi Oh, split bukan side ya. ya, jadi anggarannya juga di split. Jadi karena intake kita banyakkan guru-guru, ya tentu saja memang domainnya pemerintah provinsi khususnya Dinas Pendidikan. Sehingga memang program dual degree kami itu semacam beda dengan beasiswa lainnya ya. Jadi kalau itu beasiswanya kita sudah dapat, baru duduk orangnya. Kalau yang lain kan berjuang sendiri. Nah, kalau ini melalui institusi. Kenapa? Karena syaratnya itu untuk bisa dapat itu di pembiayaan 1 tahun di Indonesia dibiayai pemerintah provinsi. Ya, makanya berjalan sampai sekarang hampir 14 tahun sudah ya Di luarnya berjalan. dibiayai siapa, Pak? Ya, di luarnya Australia. Nah, Oh. tadinya beasiswanya itu full dari Pemprov. Ya, itu kami mulai 2014 kami mau membiayai full, Pak. Kami ngirim 15 orang waktu itu menghabiskan anggaran 15 miliar. Nah, itu semuanya total dari Pemprov. Memang terbukti setelah pulang semuanya jadi bagus ya. Ada yang biasa-biasa saja setelah pulang ya, waduh luar biasa Ya, kemampuannya. karena kan Dan exposure-nya lebih bahkan bagus, Pak. iya exposernya yang ini dan di sana kan lebih banyak Ya. presentasi ya dan semacam itu. Nah, Ucu karena perjalanan sudah cukup lama kolaborasi dan alhamdulillah ditawarilah bahwa mau ndak program kayak gini, tapi harus mengajukan proposal ke kedutaan Australia. Di sana kan ada namanya program Australian Award Indonesia. Kalau dulu kan ADS ya. Jadi itu ada Iya. dua itu Pak, ada yang umum, yang kompetisinya individual, ada yang memang semacam di custom ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebetulan dibuka bagi siapa organisasi di Indonesia mau pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan universitas jika ingin membangun program ini bisa, tetapi harus ada jaminan mahasiswa yang mau dikirim ke Australia itu ada yang biayai tahun pertamanya di Indonesia. Nah, kami mengajak Dinas Pendidikan karena memang sudah lama kerjasama ya. Kami sudah kerjasama dengan peningkatan kualifikasi guru waktu itu Pak dimulai ya. Karena kita ada 10.000 guru waktu itu yang dengan keluarnya undang-undang guru dan dosen waktu itu kan semua orang ambil S1 kan. Nah, itu sampai 10 ribuan guru kami S1 kan waktu itu. Nah, mulai dari situ dikembangkan terus dengan program dual degree. Nah, kemarin ada wacana lagi untuk dual degree S3. Nah, S3. Nah, jadi dengan pola 2+2 atau 3+1. Dan kami minta 3+1 kalau mau oke gitu ya. Nah, dia ada lab-nya 1 tahun, 3 tahunnya di Unmul dengan asumsi 8 semester bukan 6 semester. Karena kalau terlalu lama di luar negeri 50-50 biayanya terlalu besar gitu. Nah, ini lagi digodok untuk ditingkatkan ke ini S3. Nah, karena kami ada 1038 Bapak Ibu yang belum S3. Jadi dari 1.400 sekian itu 40 hanya sekitar 30% baru kami yang S3 ya. Mungkin di UNESA lebih tinggi ya rasionya. Nah, makanya kami berusaha bekerja sama dengan universitas lain itu dengan kebetulan kita ada program gratis Pol. Gratis Pol ini pembiayaan gratis ya mulai SD sampai S3. Ya.
Jadi kalau warga Kaltim mau kuliah di Unmul boleh, di luar negeri di luar Unmul juga boleh, dibiayai oleh gratis pol. Nah, dosen kami mau dorong ke sana untuk memanfaatkan beasiswa itu. Biar kami bisa ngejar sampai 50% minimal. Ya, kalau 50% kami butuh sekitar 200-an lagi dosen untuk bisa kami mencapai 50%. Nah, itu berat Pak Munir kalau tidak dilakukan skema intervensi ya. Kalau dibiarkan aja dosennya berpikir sendiri agak berat karena rata-rata beratnya itu di keluarga ya, sisi finansial. Jadi kami survei 92% kendala mereka tidak mau lanjut itu karena biaya. Nah, hanya kami coba cari solusi. Kebetulan juga Dikti kemarin nawarkan program PBDDI ya, program beasiswa cost sharing ya. Jadi 50% ditanggung Dikti, 50% ditanggung universitas. Ya. Jadi kami mau ngirim keluar itu 50% ditanggung universitas, 50% oleh Dikti. Nah, ternyata peminatnya banyak. Ya. Gitu. Makanya kami ini mau keliling nih ke universitas-universitas besar ya, termasuk di Surabaya, di Jogja, untuk menjalin kerjasama. Kita ada model lain lagi. Apakah bisa by research atau sistem blog? Nah, itu kan lebih mudah bagi teman-teman karena teman-teman dosen yang sudah usianya 45 ke atas itu sudah mulai agak nunggu pensiun gitu ya. Malas sudah untuk itu. Tapi tetap kami dorong untuk S3 paling tidak S3-nya di Unmul. Yang penting mau belajar dan kita dukung gitu. Nah, itu makanya saya nanya nama-nama kontak person yang bisa saya hubungi untuk bisa kami ini, Pak. Diskusi kemarin itu. Nah, gitu, Pak. Pak Nadi sekarang di Senat Unmul Pak? Sebagai apa, Pak? Ketua Senatnya atau sekretarisnya sekarang, Pak? Enggak, saya cuma anggota Senat, Pak. Cuma saya mendampingi Wakil Rektor 4 ya untuk perencanaan program ya, kerjasama dan perencanaannya. Jadi relatif itu. Ini beberapa ini sudah harus ini Pak Nardi. Ya, jadi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Nardi atas waktu serta pemikirannya Pak Nardi untuk kami di S2 Pendidikan Bahasa Inggris UNESA. Ya. Kami mohon nanti ada masukan yang tertulis itu untuk dikirimkan ke kami sehingga bisa jadi bahan review ke kami tim kurikulum. Ya. Jadi kami nanti follow up Prof. Nardi ya terkait hasil kegiatan ini. Kami sampaikan sekali lagi jazakumullah khairan jazak. Juga nanti dari Pak Dekan nanti tentu kami akan mengikuti urusan administrasi berikutnya. Jadi terima kasih Ibu Bapak dosen. Terima kasih Bapak Ibu Pak Munir. Terima kasih atas masukannya. Semoga Pak Nardi sehat selalu. Ya, makasih. Mohon maaf jika ada yang khilaf ya. Ya, salam untuk Pak Susilo, Pak ya. Oh ya, beliau dekan kami. Ya, itu teman sekelas saya, Pak, waktu SD. Oh iya. Tadi nggak ngomong ini, Bu. Kalau tahu ternyata temannya Pak Udah Susilo. boleh Jadi nanti saya dengan Susilo memang bersamaan masuknya, Bu. Ya. Oh, masuk ke sebagai dosen. Ya, Terima kasih Prof. Nardi, terima kasih. Siap, Prof. Ya, siap, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Tunggu kedatangannya lagi ke UNESA. Ya, kedatangan secara fisik, Pak, bukan kedatangan secara online. Iya, Bu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu sehat selalu sampai ketemu di masa yang akan datang ya. Kelanjutan dari sesi hari ini. Matur nuwun sangat Prof. Nardi. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.